Standar operasional prosedur pembangunan lapis wet-lean concrete. Wet-lean concrete atau beton kurus adalah campuran agregat baik kasar maupun halus dan bahan pengikat semen Portland yang mempunyai mutu beton rendah dengan kuat tekan 10 megapascal. Persyaratan dan ketentuan. Gunakan pakaian dan perlengkapan keselamatan. Dan lakukan pengendalian lalu lintas. Pelaksanaan pembangunan lapis wet-lean concrete harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam spesifikasi yang berlaku. Pertama, bila wet-lean concrete ini ditentukan untuk leveling course, maka sebelum dilaksanakan lapisan alas harus bersih dari kotoran, lumpur, batu lepas atau bahan asing lainnya, dan diperiksa kepadatannya, kerataan, finishing, dan permukaannya oleh direksi pekerjaan. Daerah yang tidak memenuhi ketentuan spesifikasi harus dibongkar, diperbaiki, atau direkonstruksi sebagaimana perintah direksi pekerjaan. Bila wet-lean concrete ditentukan untuk pekerjaan pelebaran jalan, maka beton itu harus diletakkan di atas alas yang sudah rata terdiri dari pasir alam setebal 4 cm. Pasir alam yang tertinggal atau tidak lolos saringan nomor 200 dan yang fraksi halusnya non-plastis dapat digunakan. Pasir dengan kadar air yang memadai dihamparkan di atas subgrade dan diratakan. Alas yang sudah rata harus dapat dipadatkan dengan alat pemadat yang paling besar yang dapat dipakai. Sebelum pengerjaan wet-lean concrete, alas pasir harus dibasahi dengan air terlebih dahulu. Bahan yang digunakan dalam wet-lean concrete adalah semen, air, dan agregat dengan ketentuan masing-masing untuk setiap bahan. Semen. Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton haruslah jenis semen Portland yang memenuhi AAS HTO M85 kecuali jenis 1A, 2A, 3A, dan 4. Terkecuali diperkenankan oleh direksi pekerjaan, bahan tambahan atau aditif yang dapat menghasilkan gelembung udara dalam campuran tidak boleh digunakan. Terkecuali diperkenankan oleh direksi pekerjaan, hanya satu merek semen Portland yang dapat digunakan di dalam proyek. Air yang digunakan dalam pencampuran, perawatan, atau penggunaan-penggunaan tertentu lainnya harus bersih dan bebas dari bahan-bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, alkali, gula, atau bahan-bahan organik. Air harus diuji sesuai dengan dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan AAS HTO T26. Air yang diketahui bermutu dapat diminum, dapat dipakai dengan tanpa pengujian. Agregat. Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan, tetapi bahan yang tidak memenuhi ketentuan gradasi tersebut tidak perlu ditolak bila kontraktor dapat menunjukkan dengan pengujian bahwa beton yang dihasilkan memenuhi sifat-sifat campuran yang disyaratkan dengan cara pengambilan contoh, perawatan dan pengujian sesuai ketentuan. Pencampuran. Campuran dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan proporsi berikut ini. Rasio air banding semen maksimum 0,6 terhadap berat. Kadar semen minimum 250 kg per meter kubik campuran. Perbandingan semen dan agregat serta air tidak boleh kurang dari 1:2:4. Ukuran maksimum disesuaikan kebutuhan pemakaian dan harus disetujui direksi pekerjaan. Ketentuan kuat tekan karakteristik beton adalah sesuai dengan tabel berikut ini. Pelaksanaan pembangunan lapis wet-lean concrete dimulai berdasarkan spesifikasi gambar kerja atau shop drawing, serta persetujuan untuk mulai kerja dari direksi pekerjaan. Kegiatan-kegiatan dilakukan pada pembangunan lapis wet-lean concrete adalah sebagai berikut. 1. Persiapan pencampuran. 2. Penyiapan dasar perletakan lapis wet-lean concrete. 3. Pemasangan acuan. 4. Pelaksanaan pengecoran. 5. Pekerjaan penyelesaian, dan 6. Pengendalian kualitas lapangan. 1. Persiapan campuran. Persiapan pencampuran. 1. Tetapkan komposisi berat komponen campuran sesuai kapasitas alat pencampur, di mana takaran semen dalam berat atau zak. Sesuaikan berat agregat dan air terhadap semen. Kedua, basahi agregat sampai pada kadar air mendekati kering jenuh permukaan. Pertahankan kondisi ini sampai 12 jam sebelum penakaran.
Siapkan mesin pencampur yang dijalankan secara mekanis dengan kapasitas yang disetujui sehingga dapat menjamin terjadi distribusi seluruh bahan secara merata. Tetapkan durasi pencampuran yang diukur sejak air dimasukkan ke dalam bahan yang sedang dicampur kering. Durasi pencampuran mesin berkapasitas 3/4 meter kubik atau kurang adalah 1,5 menit. Sedangkan untuk mesin pencampur yang lebih besar, durasinya ditingkatkan 15 detik setiap kapasitas mesin naik 0,5 meter kubik. Siapkan tangki air dengan kapasitas sesuai kapasitas mesin pencampur yang dilengkapi dengan alat ukur untuk mengendalikan dan mengukur jumlah air yang digunakan dalam pencampuran. 2. Penyiapan dasar perletakan lapis wet-lean concrete. Alternatif penyiapan dasar perletakan wet-lean concrete tergantung tujuan akhirnya, yaitu wet-lean concrete untuk pekerjaan pelebaran atau wet-lean concrete sebagai lapis perata. Wet-lean concrete untuk pekerjaan pelebaran. 1. Siapkan tanah dasar sesuai kondisi, yaitu mencakup penggaruan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama. Pelaksanaannya meliputi pembentukan, pemadatan, pengujian tanah atau bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan sampai bahan perkerasan ditempatkan di atasnya. 2. Hamparkan lapisan pasir setebal 4 cm di atas tanah dasar. Pasir harus tertahan saringan 200 dan bahan halusnya non-plastis. Yang ketiga, padatkan lapisan pasir tersebut dengan alat pemadat yang paling besar yang dapat dipakai. Dan yang keempat, mintalah persetujuan untuk kesesuaian terhadap ketentuan dan pelaksanaan selanjutnya. Wet-lean concrete sebagai lapis perata. Pertama, bersihkan alas yang akan diberi lapisan wet-lean concrete dari kotoran, lumpur, batu lepas, dan bahan asing lainnya. Lalu bongkar dan perbaiki atau lakukan rekonstruksi untuk daerah-daerah yang tidak memenuhi ketentuan. Dan terakhir, mintalah persetujuan untuk kesesuaian terhadap ketentuan dan pelaksanaan selanjutnya. 3. Pemasangan acuan. Pemasangan acuan. Pasang acuan yang bisa terdiri dari baja atau kayu sesuai gambar kerja. Sesuaikan pemasangan acuan dengan posisi sambungan perkerasan beton yang dipasang di atasnya, yaitu sambungan lapis wet-lean concrete dan sambungan perkerasan di atasnya harus berjarak paling tidak 20 cm. Mintakan persetujuan untuk kesesuaian terhadap ketentuan dan pelaksanaan selanjutnya. 4. Pelaksanaan pengecoran. Pelaksanaan pengecoran, lakukan pemberitahuan kepada direksi pekerjaan bahwa akan dilaksanakan pengecoran paling sedikit 24 jam sebelum mulai pengecoran. Selama pelaksanaan pengecoran harus disaksikan oleh direksi pekerjaan atau wakilnya. Basahi acuan dengan air atau olesi dengan minyak di sisi dalamnya dengan minyak yang tidak meninggalkan bekas. Basahi dasar atau pasir yang di atasnya akan dicor. Pasang lembaran membran kedap air bila diperlukan di dalam gambar kerja. Lakukan pengecoran dan ratakan terhadap acuan atau cut-off screeding. Lakukan pengecoran hanya campuran yang dicampur paling lama 1 jam setelah pencampuran dan ditempatkan sedekat mungkin dengan posisi akhirnya, untuk menghindari terjadinya pengaliran campuran. Padatkan hasil pengecoran. 5. Pekerjaan penyelesaian terdiri dari pekerjaan finishing dan perawatan. Finishing. Selesaikan pemadatan dan perataan sampai bidang dan elevasi yang benar dan lepaskan hasil pengecoran wet-lean concrete tersebut sampai permukaan rata. Uji permukaan lapis wet-lean concrete paling sedikit 2 kali menggunakan geseran mold datar atau straight edge yang panjangnya minimal 1,8 meter. Perawatan. Lakukan perawatan wet-lean concrete segera setelah finishing selesai untuk jangka waktu tidak kurang dari 7 hari. Perawatan untuk permukaan harus dilakukan dengan salah satu metode berikut. Alternatif 1, lapisi lapisan wet-lean concrete dengan lembaran plastik kedap air sampai lapisan perkerasan berikutnya dihamparkan. Jaga lembaran tersebut agar tidak lepas dari permukaan dan dengan sambungan yang saling menindih atau overlap sekurang-kurangnya 300 mm untuk mencegah penguapan. Alternatif 2, semprot seluruh permukaan secara merata dengan bahan white pigmented curing compound. Alternatif 3, semprot seluruh permukaan secara merata dengan air secara kontinu untuk menjaga kelembapan selama masa perawatan. 6. Pengendalian kualitas di lapangan mencakup pengujian kekuatan, kerataan permukaan, dan pemeliharaan. 1. Pengujian kekuatan. Sediakan silinder uji tekan beton atau compressive strength
dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm yang dibuat dari beton material wetland concrete yang diambil di lapangan. Satu silinder mewakili 50 meter kubik wetland concrete yang dihamparkan dan tidak kurang dari 3 silinder harus dibuat setiap hari. Lakukan pengujian kuat pecah beton rata-rata pada umur 7 hari dari setiap kelompok atau grup contoh atau spesimen yang diambil pada setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak boleh kurang dari 30 kg per cm kuadrat. Bila rata-rata kuat pecah beton pada lebih dari satu kelompok di antara 5 kelompok yang berurutan ternyata kurang dari 30 kg per cm kuadrat, maka kadar semen harus ditambah sesuai dengan persetujuan direksi pekerjaan, sampai hasilnya menunjukkan bahwa campuran tersebut memenuhi syarat. Kerataan permukaan. Lakukan pengujian elevasi dan kerataan menggunakan straight edge sepanjang 3 meter. Penyimpangan elevasi permukaan yang sudah selesai tidak boleh lebih dari 3 cm dari elevasi yang direncanakan. Penyimpangan kerataan permukaan ini juga tidak boleh lebih dari 1 cm pada mol datar atau straight edge 3 meter ketika diterapkan sejajar dan tegak lurus dari garis sumbu jalan atau central line. Mol datar harus dipergunakan dengan cara overlap setengah dari panjangnya. Perbedaan penyimpangan dari elevasi yang dikehendaki untuk lapisan perata atau leveling course untuk perkerasan beton di antara dua titik dalam 20 meter tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Pemeliharaan. Pasang rambu serta perintang lalu lintas sehingga peralatan ataupun kendaraan lalu lintas termasuk kendaraan untuk keperluan pelaksanaan tidak boleh memasuki permukaan yang sudah selesai selama 7 hari pertama masa perawatan. Wetland concrete harus dijaga agar selalu dalam kondisi baik sebelum menghamparkan lapisan berikutnya. Kerusakan akibat apapun harus diperbaiki dengan mengganti lapisan pada daerah tersebut atas tanggungan biaya kontraktor sendiri.